Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bahas ibadah paling penting dalam hidup seorang muslim, yakni sholat. Ibadah yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata jadi tiang yang menyangga seluruh hidup kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berarti, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Itu artinya kalau sholat kita baik, hidup kita ikut membaik. Kalau kita pikir-pikir, anak muda sibuk, iya, tapi Allah cuma minta 5 waktu. Kita ini anak muda yang hidup di zaman super sibuk, kayak tugas sekolah atau tugas kuliah, terus kerja, nongkrong, scrolling media sosial, main game, nonton YouTube, overthinking, healing sana sini. Semua itu sibuk, semua padat. Tapi pertanyaannya, masa dari 24 jam sehari kita nggak bisa kasih Allah 5 kali 5 menit? Padahal hanya 25 menit sehari untuk Tuhan yang beri kita hidup bertahun-tahun. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa sholat itu penting banget sih untuk kita? Nah, yang pertama, 1, sholat itu charger hati. Ibaratnya kalau HP kita lowbat, kita buru-buru cari chargeran atau colokan. Tapi kalau hati kita yang lowbat, kita ngerasa gelisah, stres, atau sedih, kita sering lupa cari charger utama, yaitu sholat. Sholat itu energi, sholat itu ketenangan, dan sholat itu penenang jiwa. Karena dalam sholat, kita bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Lalu, yang kedua, sholat itu kontrol diri. Allah pernah bilang bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita benar, maka kita akan susah untuk bohong, malas berbuat maksiat, malu untuk berbuat dosa, dan hati kita jadi jauh lebih lembut. Kayak sholat itu seperti rem untuk diri kita. Kalau remnya kuat, mobilnya aman. Kalau remnya rusak, ya udah tinggal tunggu kecelakaan. Lalu yang ketiga, sholat itu kebutuhan, bukan beban. Kadang kita merasa sholat itu berat, tapi sebenarnya sholat itu yang membuat hidup ringan. Buktinya, setelah sholat, hati kita rasanya jauh lebih lega meski masalahnya belum selesai. Karena sholat mengajarkan kita bahwa masalah apapun bisa dilewati selama kita tahu siapa yang jadi tempat bergantung. Jujur saja, kadang kita sholat tapi nggak merasa dekat sama Allah. Itu karena kita sholat sebagai rutinitas, bukan sebagai pertemuan dengan Allah. Coba kamu bayangin, kalau kita sholat sambil terburu-buru, pikiran kemana-mana, nggak fokus, itu bukan sholat yang membuat kita tenang. Makanya mulai sekarang sholatlah dengan perlahan, tenang, sadari setiap gerakan, dan rasakan bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Harus diingat, sholat bukan hanya gerakan, tapi komunikasi. Lalu, kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Ada beberapa alasan yang sering muncul di kalangan anak muda. 1, kita suka berpikir, aku belum baik. Nah, justru karena belum baik, makanya kita butuh sholat. Lalu yang kedua, aku banyak dosa. Teman-teman, Allah tidak minta kita sempurna.
Allah hanya minta kita untuk kembali pada jalan yang benar. Lalu yang ketiga, aku sering telat, jadi malas sholatnya. Allah tidak menilai kita sempurna, tapi Allah menilai usaha kita. Dan yang keempat, kita sering berpikir, aku nggak dapat rasa apa-apa saat sholat. Harus diingat, khusyuk itu proses. Terus setelah sholat sampai Allah sendiri yang lembutkan hati kita. Maka dari itu aku ada tips nih, agar sholat jadi lebih nikmat dan konsisten. 1. Jangan nunggu mood. Ingat ya, sholat itu kewajiban bukan hiburan. Kalau nunggu mood yang ada malah bolong-bolong. Yang kedua, pasang alarm azan. Jangan andalkan ingatan kita aja. Lalu yang ketiga, wudhu sebelum masuk waktu sholat. Ya tujuannya supaya kamu lebih siap mental. Lalu yang keempat, sholat di awal waktu. Karena makin ditunda, makin berat. Lalu yang kelima, bayangkan bahwa itu sholat terakhir kita. Saat sholat dengan cara ini rasanya pasti beda banget. Seakan dunia itu akan berakhir besok atau bahkan detik itu juga kalau kita nggak sholat. Sholat itu hadiah bukan beban. Teman-teman, kalau Allah benci kita, Allah akan biarkan kita jauh dari sholat. Tapi kalau Allah masih sayang, Allah akan bangunkan kita, mengingatkan kita, memudahkan kita untuk sujud. Sujud itu momen terdekat kita dengan Allah. Saat dahi menyentuh tanah, itu bukan tanda kita rendah, tapi tanda kita sedang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita generasi muda yang menjaga sholat, yang menjadikan sholat sebagai tempat pulang saat lelah, sebagai penguat saat rapuh, sebagai pelita saat gelap. Semoga sholat kita memperbaiki hidup kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.